Dalam gelap, mata kita itu akan peka. Dalam gelap, kita akan lebih sensitif. Karena dalam gelap, hormon itu akan bekerja. Matikanlah lampu ketika mau tidur. Dan jangan lupa ketika siang hari itu memakai ya mungkin topi lah atau penutup kepala, karena ketika siang hari sinar matahari langsung itu justru malah akan merusak, mengganggu. Ada hadis yang menganjurkan ketika kita tidur malam maka lampu itu dimatikan. Ada rahasia apa? Kenapa ketika tidur lampu itu disuruh untuk dimatikan? Ternyata fungsi gelap-gelapan itu sangat bermanfaat untuk diri kita ini. Jadi seperti ini, dalam diri kita atau dalam kepala kita ini ada hormon melatonin. Dan hormon melatonin itu hanya akan bekerja ketika pada kondisi gelap. Jadi ketika lampu dimatikan, itu hormon melatonin itu akan bekerja. Dan hormon melatonin itu hubungannya adalah dengan indera yang ada di dalam kepala kita ini. Jadi ketika hormon melatonin itu sering aktif atau sering bekerja sesuai dengan tugasnya, maka kita akan mempunyai kepekaan. Kita akan lebih peka secara intuisi dan sebagainya. Dan oleh karena itu, leluhur-leluhur kita dulu itu ada yang namanya pati geni. Ada yang namanya toponan jerugu. Itu kan sebenarnya menjaga diri kita agar tidak terpancar sinar dari luar diri. Jadi ketika mungkin berpuasa beberapa hari, terakhirnya itu akan menjalankan pati geni. Nah, fungsi pati geni itu sebenarnya adalah untuk mengaktifkan atau menyempurnakan kerja hormon dalam otak kita ini. Sehingga pineal kita atau mata ketiga kita ini akan peka, akan sensitif, bisa melihat ya sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Ini hubungannya adalah dengan hormon melatonin. Sedangkan hormon melatonin itu bekerja itu ketika dalam kondisi gelap tanpa terpancar cahaya. Jadi gelap total, semakin gelap semakin bagus. Sehingga ada hadisnya ketika kita tidur lampu harus dimatikan. Itu sejatinya adalah untuk mengaktifkan atau agar hormon dalam kepala kita ini yang disebut hormon melatonin itu bekerja dengan sempurna. Dan jika hormon melatonin itu bekerja dengan sempurna, otomatis kita akan mempunyai kepekaan pandangan mata kita ini, kita akan mempunyai kesensitifan mungkin secara membaca energi, membaca bahasa cahaya, kita akan lebih mudah. Karena hormon itu bekerja sempurna. Dan jika kita mau melakukan seperti pati geni kan itu kita menghindari 24 jam dari cahaya apapun itu. Kita mengurung diri kita di tempat yang gelap. Ketika kita berada di tempat yang gelap, secara otomatis tubuh ini atau sistem tubuh kita ini itu akan bekerja sesuai dengan tugasnya. Karena tubuh kita ini mempunyai sistem dalam tubuh kita ini yang dinamakan sunatullah. Sistem tubuh kita ini sangat canggih, lebih canggih dari apapun yang paling canggih di alam dunia ini. Karena
tubuh kita ini yang menciptakan sistemnya adalah Tuhan kita, sedangkan mungkin mobil, elektronik, dan sebagainya itu ciptaan manusia. Ya, secara otomatis ciptaan ilahi itu lebih canggih. Dan dalam diri kita ini struktur, sistem, itu sangat luar biasa. Kembali lagi kepada gelap-gelapan. Semakin gelap, semakin asik. Maksudnya semakin gelap, maka hormon melatonin itu akan bekerja sempurna. Oleh karena itu leluhur-leluhur kita dulu sering melakukan ritual mungkin pati geni, masuk ke dalam gua, melakukan ritual-ritual seperti itu. Sebenarnya itu adalah mengikuti sunatullah atau mengikuti sistem tubuh. Biarpun katanya leluhur-leluhur kita dulu katanya bodoh dan sebagainya, padahal tidak. Leluhur-leluhur kita itu dulu sangat cerdas, sangat peka. Kenapa saat ini kita dijauhkan dari para leluhur, katanya ajarannya ini keliru dan sebagainya? Itu sebenarnya adalah permainan. Permainan agar diri kita tidak kenal dengan ajaran leluhur-leluhur kita, agar kita malu menjadi diri kita, padahal leluhur kita sudah berpesan, wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Karena jika banyak masyarakat, banyak orang yang mengetahui jati dirinya, yang mengetahui hakikat Jawa ojo ilang Jawane itu seperti apa, atau maksud hakikatnya itu apa, maka kita sebagai orang Nusantara itu akan sangat luar biasa. Sehingga VOC zaman dahulu itu merubah sejarah, kita dijauhkan dari para leluhur, sejarah-sejarah itu dirubah. Itu tujuannya sebenarnya adalah agar diri kita itu tidak kenal dengan jati diri kita, sehingga mereka mengubah sejarah, menjauhkan diri kita dari para leluhur. Padahal leluhur kita itu dulunya sangat luar biasa, mempunyai kepekaan batin yang sangat luar biasa, mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa, intelektualnya oke, spiritualnya oke. Itulah leluhur kita. Tapi ya, kita terdoktrin oleh cerita-cerita yang katanya begini, salah, begitu, salah. Itu sebenarnya adalah agar diri kita malu menjadi diri kita. Kita sedang dikucilkan. Padahal kitab-kitab leluhur kita dulu itu ada di luar negeri, dipelajari oleh mereka, sehingga mereka ya menjadi maju, jaya. Seperti kitab-kitab para kerajaan di Nusantara itu ada di museum di luar negeri sana, dan oleh mereka itu dipelajari, diterapkan dalam negaranya, ya otomatis negaranya pada maju. Orang maju ke priwe, leluhur kita dulu luar sana belum bisa membuat alat musik yang menggunakan teknik yang sangat ribet. Kita sudah mempunyai gamelan, memakai kuningan loh. Membuat seperti itu zaman dulu itu bagaimana? Seperti candi-candi, posisi sandinya itu sangat pas, anti gempa dan sebagainya loh. Kalau bukan cerdas, kalau bukan mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa, arsitek yang sangat luar biasa, mana mungkin menjadi bangunan-bangunan yang sampai sekarang bisa kita saksikan. Berarti begitu cerdasnya, begitu luar biasanya leluhur kita dulu. Tapi ya itu tadi, kita dijauhkan dari leluhur, kita dijauhkan dari ajaran-ajaran leluhur, sehingga kita menjadi lemah. Kenapa kita dijauhkan? Ya tujuannya agar kita menjadi lemah.
Itu tujuan mereka. Tapi ayo balik maring jati diri. Kembali lagi ke jati diri bangsa kita ini. Kita mempunyai adat budaya yang begitu luar biasa. Kita mempunyai kesenian-kesenian yang begitu luar biasa yang harus kita uri-uri. Ayo. Padahal leluhur kita menyampaikan ilmunya, menyimpan ilmunya ya dalam budaya. Adat istiadat. Kita harus mau mengupas, jangan menelan mentah-mentah. Kita kupas seperti kuda lumping. Zaman dulu itu kuda lumping itu yang menanggap kuda lumping biasanya itu adalah anak-anak yang akan sunat. Dan wayang itu ketika orang itu menikah itu kan sanepan. Ada apa di balik budaya itu, kesenian itu? Ya, anak baru sunat berarti itu tandanya apa? Ketika ada orang atau anak yang sunat berarti itu kan memasuki waktu balik, dan waktu balik di situ kan harus bisa mengendalikan nafsu dalam diri, dan itu disimbolkan dengan kuda yang dinaiki. Kuda itu simbol. Oleh karena itu ada kuda putih, hitam, kuning, merah, itu harus kita kendalikan. Ketika kita sudah sunat, otomatis kita sudah balik. Ketika kita sudah balik, otomatis dalam dunia syariatnya kita sudah wajib melaksanakan syariat Islam. Nah, kita harus bisa mengendalikan nafsu-nafsu dalam diri kita. Dan masih banyak penjabaran-penjabarannya atau kajian-kajian tentang hal seperti itu. Nah, kenapa ketika orang menikah itu ditanggapkan wayang? Orang menikah itu kan sudah menjadi pemimpin. Ya harus bisa menjadi dalang untuk memimpin keluarganya. Jadi semua itu sebenarnya adalah sanepan, adalah pelajaran leluhur kita dulu. Ayolah, jangan kita mencaci maki budaya kita sendiri, jangan. Lah wong Sunan Kalijogo saja bersiar, berdakwah menggunakan seni budaya kok. Islam datang ke Indonesia itu bukan untuk merubah budaya suatu bangsa. Jangan kita ikut-ikutan budaya bangsa lain, karena suatu bangsa jika sudah kehilangan adat budayanya, maka bangsa itu akan hancur. Rasul diutus ke alam dunia ini bukan untuk merubah suatu budaya. Yang dirubah itu bukan budayanya, tapi akhlaknya. Lu Abu Lahab, Abu Jahal, ya sorbanan, ya jubahan, tapi Kanjeng Nabi tidak merubah cara pakaian. Tapi yang dirubah adalah akhlak jahiliyah menjadi akhlakul karimah. Dan Islam datang ke Indonesia itu bukan untuk merubah adat dan budaya. Kita serap ajarannya, akhlaknya kita serap. Seperti Sunan Kalijogo menyiarkan agama dengan budaya, adat yang sangat luar biasa. Jadi jangan mengira jika suatu bangsa itu adat budayanya hilang itu aman-aman saja. Tidak. Adat budaya jika itu hilang, maka bersiap-siaplah, gunakanlah, uri-uri lagi. Wis wayahe kok Jawa bakal bali Jawa, wis wayahe. Karena ini sudah menjadi cokro manggilingan, kita akan memasuki zaman atau peradaban baru. Sebenarnya bukan peradaban baru, peradaban ini dulu pernah ada, cuman kita akan memasuki lagi ke peradaban itu. Kita akan menjadi bangsa yang besar. Tapi ketika diri kita mau kembali kepada jati diri bangsa dan mengenal jati diri kita yang sesungguhnya, Jawa aja sampai hilang. Jawa nih, Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat.
adat lan budaya kudu dijogo. Dan kembali lagi kepada inti pembahasan, yaitu gelapan. Dalam gelap mata kita itu akan peka. Dalam gelap kita akan lebih sensitif, karena dalam gelap hormon itu akan bekerja. Matikanlah lampu ketika mau tidur, dan jangan lupa ketika siang hari itu memakai ya mungkin topi lah atau penutup kepala, karena ketika siang hari sinar matahari langsung itu justru malah akan merusak, mengganggu sistem kepala kita. Jika kita ingin menyerap energi matahari, ya dari matahari itu muncul sampai jam 9 lah. Tapi ketika jam 9 lebih itu gunakan tutup kepala, ya gunakan topi, gunakan apalah yang penting untuk menutupi kepala kita agar tidak tersinari langsung oleh energi matahari itu. Karena energi matahari secara langsung mungkin jam 12 ke sini itu sudah efeknya berbeda dengan sinar matahari ketika pagi.